Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan-bacaan di hari Minggu ini sungguh-sungguh menantang kita. Sungguh-sungguh menantang kita untuk melihat dalam kedalaman batin kita. Seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita percaya bahwa dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Dan karena itu, seberapa besar kesabaran kita untuk menantikan Tuhan dan rahmat serta rencananya. Kadang saya punya ketakutan. Kita melalui novena kita seolah-olah memberi batas kepada Tuhan. Sesudah 9 hari novena Bapa kami, Salam Maria, pasti terjadi. Banyak memang terjadi. Tetapi tanpa kita sadari, lalu kita lupa tujuan dari novena itu. Tujuan dari semua novena itu bukan supaya kita memenuhi 9 hari, 3 hari, 9 hari. Tetapi lebih lagi untuk melatih diri kita. Memberi waktu yang khusus untuk Tuhan. Bahwa pada waktu ini, dari jam sekian sampai jam sekian, saya tidak mau diganggu oleh apapun juga. Saya tidak mau dibingungkan oleh apapun juga. Saat ini adalah saatku bersama dengan Tuhan. Itu tujuan dari seluruh doa latihan rohani. Yakni kita diam bersama dengan Tuhan. Kita dengar dalam kisah hari ini. Seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Orang tua yang pernah punya anak yang sakit. Pasti mengerti apa yang sedang dialami oleh si ibu ini. Seorang yang sedang sakit pasti mengerti apa artinya bersabar di tengah ketidakpastian itu, di tengah ketakutan, di tengah kegalauan, di tengah kebingungan. Akankah setelah saya ketemu dengan orang ini, akankah saya menjadi sembuh? Apa yang akan dia katakan? Dan itu membuat orang gampang stres. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Manusia cumalah debu di kaki Tuhan. Manusia itu bukan apa-apa. Manusia itu imanan, rapuh, gampang pecah. Makanya manusia tidak boleh menjadi seperti dan bertindak atau bahkan berlagak seperti yang maha kuasa. Manusia harus tetap menyadari bahwa dia itu rapuh dan imanan. Dia cuma debu di bawah telapak kaki Tuhan. Kalau dia bisa duduk di sisi Tuhan, itu karena Tuhan mengangkat debu dari kakinya, meletakkan di atas tangannya, mengembuskan napasnya. Maka dia boleh duduk di samping Tuhan. Dia boleh duduk sebagai putra dan putri Tuhan. Ketika kita lupa ini, lalu kita menjadi sangat otoriter. Lalu kita menjadi seperti Tuhan Allah. Lalu kita suka mengontrol, suka mengatur. Lalu semua orang kita pakai untuk memenuhi segala nafsu, kebutuhan dan kepentingan kita. Hanya orang yang menyadari bahwa dia cuma debu semata, yang menantikan remah yang jatuh dari meja Tuhan. Orang itu adalah orang yang mampu bersyukur dan berterima kasih. Walaupun dia cuma dapat remah. Karena apapun itu, meski remah, meski roti, selama itu jatuh keluar dari meja Tuhannya, pasti itu adalah berkat. Pasti itu adalah rahmat. Tugas dia cuma menantikan. Kadang pertikaian terjadi karena semua mau duduk di atas meja. Semua mau makan dari meja. Dan semua menganggap bahwa dia hebat karena dia bisa duduk makan pada meja. Memandang rendah pada mereka yang duduk di lantai. Memandang mereka yang duduk di lantai itu bukan siapa-siapa. Mereka itu cuma orang kasihan yang menantikan sisa-sisa makananku yang ada dari atas meja.
Orang saling menggunting satu sama lain karena mau menganggap dia yang paling hebat duduk di atas meja. Hari ini kita ditantang untuk melihat bahwa duduk di atas meja atau di bawah lantai itu tidak penting. Yang penting adalah saya duduk di dalam hadirat Tuhan. Tidak penting makan roti atau makan remah-remah roti. Tetapi yang paling penting adalah roti dan remahnya itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan itulah tantangan yang diberikan oleh perempuan Kanaan ini. Perempuan yang punya iman yang luar biasa. Perempuan yang punya kemampuan luar biasa untuk melihat bahwa meja itu adalah meja berkat. Maka apapun yang ditaruh di atas meja menjadi berkat. Apapun yang jatuh dari meja itu adalah meja berkat. Meja itu adalah meja berkat. Karena meja itu adalah meja persembahan, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Karena itu meja altar yang ada di dalam gereja itu selalu saya bilang meja yang tidak bisa bergerak. Selalu dibuat dari semen atau dari kayu. Tapi pokoknya dia tidak boleh dipindah ke sana kemari. Sepanjang waktu dia ada di situ dan di situ terus. Makanya setiap kali kita berjalan di depan meja itu kita harus merundukkan kepala. Makanya banyak pastor marah-marah sama tukang foto. Ketika demi mengambil foto pengantin, dia pasang pantatnya ke arah altar, lalu dia foto pengantinnya supaya fotonya bagus. Dia lupa bahwa pengantin itu ada di situ karena ada altar di depannya. Makanya altar itu akan ditelanjangi pada hari Jumat Agung. Ketika kita masuk gereja, kain altar tidak ada. Tidak ada lilin. Nanti pada saat tubuh Tuhan diletakkan di atas altar, lalu lilin dinyalakan, lalu semua kain kecil ditaruh di atas altar. Makanya pada Kamis Putih, pada malam penyembahan itu, kain-kain altar ditanggalkan. Karena altar itu simbol Tuhan dan kehadiran. Makanya kita semua yang datang ke dekat altar, entah saya yang berdiri pas di altar dan bisa menyentuh altar, Miss Dinar yang agak jauh, pembaca yang lebih jauh sedikit, dan umat yang jauh bahkan teramat jauh, bahkan di luar gereja. Yang paling penting adalah berdiri di hadapan altar Tuhan. Makanya Anda tidak boleh merasa bahwa Anda lebih penting karena Anda berada dekat altar. Anda tidak boleh merasa bahwa Anda lebih hebat karena Anda bisa menyentuh altar. Tidak. Kita semua sama-sama menantikan rahmat dan berkat Tuhan yang terjadi di atas altar Tuhan. Altar lambang Kristus. Altar lambang kasih. Altar meja persembahan dan korban itu sendiri. Makanya dia selalu tidak boleh bergerak. Mau mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah tetap ada untuk kita. Pun ketika kita mengunjungi gerejanya atau tidak, altar itu tetap ada di sana. Entah altar itu dikotori oleh debu atau tidak, altar itu tetap ada di sana. Dan altar itu ada di sana untuk kita. Makanya berusahalah mendekatkan diri pada altar, pada Tuhan sendiri. Bukan pada apa yang ada di atas altar, tapi pada altar Tuhan sendiri, yang adalah Tuhan sendiri. Ini penting. Sehingga apapun yang kita terima dalam. Kadang karena kita salah hitung umat, hosti kurang. Jadi hosti kecil itu dibagi-bagi, dipecahkan lagi. Sudah kecil dipecahkan lagi bagi 4. Supaya semua mendapat. Ada yang nyeletuk. Mau, enggak adil tuh mau. Kenapa bisa kasih mereka yang besar, saya yang kecil? Kok cuma kecil secuil aja sih mau? Bahkan ada yang bilang, kenapa mau sama dia rotinya besar, sama saya kok rotinya sudah kecil, pecah lagi. Lalu tujuan menerima komuni kudus menjadi hilang. Lalu komuni kudus yang datang membawa rahmat dan berkat hilang. Perempuan ini mengajarkan, mau roti, mau remah, itu enggak penting. Selama itu datang
dari meja Tuhan. Tugas kita cuma menantikan. Menanti dengan penuh keyakinan bahwa pasti akan ada roti buat kita. Pasti ada roti buatmu dan buatku dan buat kita semua. Pasti semua orang akan mendapat bagiannya. Entah roti seutuh, entah roti setengah, entah roti seperempat, entah remah-remah. Tapi semua adalah yang diberikan kepada kita. Dan selama itu berasal dari Tuhan, pasti ada penyembuhan. Pasti ada berkat. Pasti ada rahmat. Pasti ada kekuatan.